Nah, kalian bisa memanggilku Kak Umi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sifat dan juga perubahan zat. Eits, tunggu dulu, aku nggak sendirian nih. Aku akan ditemani oleh Lumina. Halo Lumina. Halo Kak Umi, halo semua. Perkenalkan, aku Lumina. Aku akan membantu kalian dalam belajar. Nah, seperti namaku yang berarti cahaya, aku akan menerangi jalan kalian menuju ilmu pengetahuan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan untuk 1. Dapat mengklasifikasikan zat berdasarkan wujudnya. 2. Mengidentifikasi sifat materi. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Pada dasarnya, setiap material yang ada di dunia ini, seperti air, buku, makanan, dan benda lainnya, pasti mempunyai bagian yang paling kecil. Lalu, jika bagian kecil itu dibelah lagi, maka akan terdapat bagian yang lebih kecil lagi. Nah, bagian terkecil itu diterangkan dalam Al-Quran loh, tepatnya di surah An-Nisa ayat 40. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Jika sesuatu yang sebesar zarah itu berupa kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Nah, dari ayat tersebut ada kata zarah. Dalam tafsir Al-Misbah oleh Quraisy Shihab, zarah diartikan sebagai sesuatu yang sangat kecil. Nah, pada zaman dahulu, masyarakat jahiliyah mengartikannya sebagai kepala semut atau debu yang terlihat berterbangan di bawah sorotan cahaya matahari atau telur semut. Nah, seiring berkembangnya zaman, zarah diartikan sebagai atom. Apa itu atom? Atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian tertentu. Lantas, apa hubungannya dengan zat? Nah, atom ini adalah penyusun segala materi atau zat yang ada di dunia ini. Nah, teman-teman, sekarang coba kalian lihat sekeliling kalian. Ada banyak benda, bukan? Misalnya saja, ada meja, ada kursi, ada penggaris, ada handphone, ada botol, ada air, dan lain sebagainya. Benda termasuk dalam zat loh. Tapi, apa sih zat itu? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan juga menempati ruang. Apa maksudnya? Memiliki massa artinya zat itu memiliki berat, sedangkan menempati ruang artinya zat itu mempunyai volume. Nah, zat ini dibagi menjadi beberapa macam bentuknya atau beberapa macam wujudnya. Dan juga bentuk dari zat itu juga bisa mengalami perubahan loh. Nah, zat juga memiliki sifat yang dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan juga sifat kimia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang wujud zat terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan melakukan mini praktikum. Sebelum kita melaksanakan mini praktikum, alangkah baiknya kita menggunakan jas laboratorium. Yuk kita ganti terlebih dahulu. Nah, sekarang kita telah siap untuk melakukan mini praktikum. Nah, mini praktikum kali ini akan dipandu oleh Lumina. Lumina, mohon bantuannya ya. Nah, sekarang yuk kita mulai mini praktikumnya. Pertama, siapkan 3 buah gelas plastik yang telah diisi oleh air. Lalu berikan nomor pada masing-masing gelas, yaitu gelas 1, gelas 2, dan gelas 3. Nah, selanjutnya masukkan gelas 1 ke dalam freezer, lalu diamkan hingga 60 menit.
Sementara menunggu, kita tuangkan air di gelas kedua ke dalam panci dan panaskan hingga mendidih. Jangan lupa amati apa yang terjadi pada air yang dipanaskan. Nah, sedangkan gelas ketiga dibiarkan tanpa diberi perlakuan apapun. Setelah semua tahapan selesai, apa yang terjadi pada air di masing-masing gelas? Tulis hasil mini praktikummu di kolom komentar ya. Nah, berdasarkan percobaan tadi, apa coba yang kalian dapatkan? Nah, dari percobaan tadi, kita bisa mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah macam-macam wujud zat. Nah, kita bisa tahu wujud zat itu ada 3. Yang pertama, ada padat, ada cair, dan juga ada gas. Nah, sebelumnya masih ingatkah kalian tentang definisi zat? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan juga menempati ruang. Nah, pada percobaan yang telah kalian lakukan tadi, zat yang dimaksud adalah air yang berada di dalam gelas plastik. Nah, yang kedua, kita dapat mengetahui bahwa zat itu ternyata bisa mengalami perubahan loh. Nah, pada percobaan yang telah kalian lakukan tadi, ada 2 jenis perubahan. Yang pertama, ketika air dimasukkan ke dalam freezer, nah air tersebut akan membeku dan berubah menjadi padat. Nah, ketika air pada gelas yang satunya lagi yang diuapkan atau dimasak, akan terjadi perubahan dari zat cair menjadi zat gas. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sifat zat terlebih dahulu. Sifat zat dibagi menjadi 2, yakni sifat fisika dan juga sifat kimia. Nah, sifat fisika zat berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisik suatu zat. Nah, sifat fisika zat dibagi menjadi 5, yaitu dilihat dari wujudnya, warnanya, kelarutannya, daya hantar listriknya, dan juga kemagnetannya. Yang pertama adalah wujud zat. Masih ingatkah kalian dengan mini praktikum yang telah kalian lakukan tadi? Nah, dari praktikum tadi kita dapat mengetahui bahwa wujud zat dibagi menjadi 3, yakni ada cair, padat, dan juga gas. Nah, wujud zat ini juga bisa mengalami perubahan loh. Kira-kira apa saja ya perubahan wujud zat itu? Tunggu dulu, kita akan mempelajari tentang perubahan wujud zat pada bagian selanjutnya. Jadi, simak terus video ini sampai akhir. Yang kedua ada warna. Nah, warna merupakan salah satu sifat fisika zat yang dapat kita amati secara langsung. Nah, setiap zat memiliki warna yang berbeda-beda, dan juga warna bisa menjadi faktor untuk membedakan antara zat satu dengan zat lainnya. Nah, contohnya saja ada batu bara yang berwarna hitam, aluminium yang berwarna abu-abu keperokan, dan kayu yang berwarna coklat, dan juga lain sebagainya. Yang ketiga ada kelarutan. Kelarutan merupakan kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut. Air merupakan salah satu dari jenis pelarut. Nah, tapi apakah semua zat dapat terlarut dalam air? Jawabannya tentu saja tidak. Nah, untuk membuktikannya, kalian bisa mencampurkan minyak yang kalian dapat dari dapur ibu kalian, lalu dicampurkan dengan segelas air, dan kalian aduk. Nah, apakah kedua zat tersebut dapat tercampur? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Yang keempat, ada daya hantar listrik. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, zat dibedakan menjadi 2, yakni konduktor dan juga isolator. Nah, zat yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut konduktor. Contohnya adalah zat yang terbuat dari logam. Misalnya saja ada besi, karat, tembaga, dan lain sebagainya. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut isolator. Contohnya saja adalah benda yang non-logam. Nah, misalnya ada kain, plastik, karet, dan lain sebagainya.
Yang terakhir adalah kemagnetan. Nah, benda bisa dibedakan menjadi dua, yakni benda magnetik dan juga benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya saja benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, sedangkan benda non-magnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya saja benda-benda non-logam seperti karat, plastik, kayu, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya ada sifat kimia zat. Sifat kimia zat berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh zat. Antara lain, 1. Mudah terbakar. Bisa kita lihat pada bahan bakar minyak yang sangat mudah terbakar apabila terkena api. Yang kedua ada berkarat. Bisa kita lihat contohnya pada bahan-bahan logam seperti besi, apabila terkena air dan juga udara akan mengalami reaksi sehingga membentuk karat. Yang ketiga ada mudah meledak. Contohnya saja bisa kita lihat apabila kita meletakkan sebotol parfum di bawah paparan sinar matahari secara terus-menerus. Hal itu dapat menyebabkan botol parfum itu meledak karena adanya reaksi kimia. Nah, yang terakhir adalah beracun. Contohnya saja, misalnya kita lihat pada gas karbon monoksida yang dihasilkan dari kendaraan-kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan reaksi pada tubuh sehingga itu dapat meracuni tubuh. Nah, akibatnya yang paling fatal adalah dapat menimbulkan kematian loh. Ih, ngeri banget. Nah, bagian terakhir kita akan mempelajari tentang perubahan zat. Nah, perubahan zat dibagi menjadi dua, yakni perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Yang pertama ada perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk atau ukuran zat tetapi tidak menghasilkan jenis zat baru. Contohnya saja membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, yang terakhir adalah perubahan kimia zat. Perubahan kimia adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat serta menghasilkan zat baru. Beberapa contoh peristiwa perubahan kimia yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita diantaranya ada besi yang berkarat, kayu yang menjadi lapuk, makanan dan minuman yang menjadi basi, daging yang membusuk, dan masih banyak lagi. Nah, contoh perubahan kimia tadi tidak hanya merubah bentuk dan juga ukuran suatu zat, tetapi juga menghasilkan zat baru. Meskipun begitu, selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi dan juga sesudah reaksi adalah sama. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.